Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Darussalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang akan saya jalankan, yaitu mengenai bisnis plan keripik tempe madu. Untuk sebelumnya yaitu NIM saya dengan NIM 2152111044. Dan saja untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang mengenai bisnis plan keripik tempe madu itu. Baik, langsung saja. Usaha keripik tempe madu hadir sebagai jawaban atas tuntutan pasar akan cemilan yang sehat dan bergizi. Dengan memanfaatkan popularitas tempe dan madu sebagai bahan dasar, produk ini menawarkan kombinasi unik antara kelezatan keripik dengan manfaat gizi yang tinggi. Melalui penggunaan bahan-bahan alami seperti madu sebagai pemanis alami, keripik tempe madu memberikan pengalaman cemilan yang memuaskan sambil tetap memperhatikan kesehatan konsumen. Selanjutnya yaitu untuk analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama adalah produk berkualitas tinggi dari bahan alami. Yang kedua, inovasi produk dengan mengembangkan berbagai varian produk. Dan yang ketiga adalah kesadaran merek dengan berfokus pada nilai tambah, nutrisi dan kualitas serta komitmen terhadap keberlanjutan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan pada bahan baku. Kemudian yang kedua, biaya produksi yang tinggi karena menggunakan bahan alami berkualitas tinggi. Dan yang ketiga adalah keterbatasan distribusi. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar cemilan sehat dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat. Yang kedua adalah kemitraan strategis. Dan yang ketiga adalah inovasi produk dengan mengembangkan keripik tempe dengan rasa atau tambahan nutrisi baru. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Untuk ancaman yang pertama adalah persaingan yang ketat. Kemudian yang kedua adalah perubahan regulasi terkait dengan kesehatan makanan atau bahan baku. Yang ketiga adalah fluktuasi harga bahan baku, yaitu mengenai kenaikan harga bahan baku itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah business model canvas atau biasa yang kita sebut yaitu BMC. Untuk yang pertama adalah customer segment. Untuk customer segment yang pertama yaitu yang kita tuju adalah pecinta cemilan manis dan gurih. Yang kedua adalah pencari makanan ringan dengan tidak mengesampingkan yaitu kesehatan. Jadi kita pencari makanan yang ringan tapi sehat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sedang diet keto. Yang terakhir adalah pelanggan toko oleh-oleh. Untuk BMC yang kedua adalah value atau manfaat. Untuk value proposition yaitu yang pertama adalah keripik tempe dengan cita rasa manis dan gurih yang unik. Yang kedua adalah menggunakan bahan baku tempe yang berkualitas tinggi. Dan yang ketiga adalah diproses dengan cara higienis dan tanpa bahan pengawet. Yang ketiga adalah channel. Untuk channel yaitu yang pertama toko online, itu sudah pasti karena merupakan sekarang adalah penjualan yang tepat adalah melalui toko online. Yang kedua adalah toko offline seperti warung, minimarket dan supermarket dan lain-lain. Untuk yang ketiga adalah customer relationship. Untuk customer relationship kita yaitu layanan pelanggan yang responsif. Yang kedua adalah program loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah diskon dan promosi khusus. Kemudian adalah revenue atau sumber pendapatan. Untuk revenue stream sendiri, yang pertama adalah penjualan langsung melalui keripik tempe madu. Kemudian paket bundling dengan produk lain. Kemudian penjualan partai besar atau wholesale. Yang ketiga adalah biaya franchise jika ingin mengembangkan bisnis franchise. Kemudian key research. Yang pertama adalah resep keripik tempe madu yang unik dan lezat. Kemudian supplier tempe dan madu yang terpercaya. Ketiga adalah peralatan produksi yang higienis. Selanjutnya setelah key research yaitu key activity. Untuk key activity yang pertama adalah produksi keripik tempe madu. Kemudian yang kedua pengemasan dan
pelabelan pada produk. Yang ketiga adalah pemasaran dan promosi. Selanjutnya adalah key partner. Atau yang pertama adalah supplier tempe dan madu, kemudian kedua distributor, yang ketiga adalah reseller dan dropshipper, yang keempat adalah mitra bisnis untuk pameran makanan. Kemudian yang terakhir adalah cost structure, yaitu biaya bahan baku seperti tempe, madu, tepung, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya produksi air, gas, minyak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah biaya kemasan. Keempat, biaya pemasaran dan promosi. Kemudian gaji karyawan, biaya sewa tempat produksi. Dan yang terakhir adalah biaya transportasi. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.